Assalamualaikum Bun, di video kali ini aku berbagi resep puding coklat kopi. Aku buat coklatnya itu bentuk mawar kayak gini, jadi tampilannya menarik banget ya Bun. Bisa banget dijadikan sebagai ide jualan. Rasanya creamy, nyoklat, dan ini beneran enak banget. Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar, beratnya 30 gram. Kemudian 1 sendok teh agar-agar plain dan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya, ini diaduk-aduk kembali. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Memasak puding harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Dan untuk puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal, harus terus diaduk seperti ini. Puding coklatnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan saya biarkan beberapa saat sampai uap panasnya berkurang. Setelah beberapa saat, biasanya di permukaannya ini muncul putih-putih kayak gini teman-teman. Nah, ini diambil karena ini tuh bikin tampilan pudingnya itu jadi kurang cakep. Teman-teman, kalau misalnya mau lebih halus lagi, itu teman-teman bisa saring terlebih dahulu sebelum dituangkan. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan mawar seperti ini yang kecil ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding coklat ke dalam cetakan ini sampai penuh. Ini semuanya udah saya tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding coklatnya set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 sendok teh agar-agar bening. Jadi ini tadi dari 1 saset aku sisakan kurang lebih 1/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 saset Nutrijel bening atau plain, ini beratnya 15 gram. 2 saset kopi instan, ini saya pakai white coffee. Kemudian ini saya pakai itu beda varian ya teman-teman, ada yang mocha rose dan juga karamel. Yang penting rasa kopi karena adanya itu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang original juga boleh pakai yang original. Selanjutnya tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Kemudian aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur, tambahkan 700 ml air dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua juga boleh. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Untuk bahan-bahan yang masih menggumpal di permukaan ini tidak masalah ya teman-teman, ini kopinya. Kalau misalnya airnya sudah mulai hangat, nanti dengan sendirinya akan larut. Ini airnya itu udah mulai panas ya teman-teman, cuma aku cicipi itu agak kurang manis, jadi di sini aku tambahkan 3 sendok lagi. Nah, untuk teman-teman bisa disesuaikan lagi ya untuk manisnya. Kalau aku cenderung kurang suka makanan yang terlalu manis. Jadi total gulanya itu 9 sendok makan.
Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api, kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaannya ini berkurang ya teman-teman. Jadi udah habis banget, Kak. Ada putih-putih di permukaannya ini teman-teman. Ini juga bisa diambil seperti aku lakukan di puding coklat tadi. Untuk cupnya ini saya menggunakan cup berukuran 65 ml ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita tuangkan puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang setengah lebih, tidak sampai penuh ya teman-teman, seperti ini. Wow, sudah ada bisik karena kopi dan coklat itu enak sekali. Dan ini semuanya sudah aku tuang. Untuk puding kopinya itu juga 28 cup ya teman-teman. Selanjutnya biarkan terlebih dahulu puding kopinya hingga betul-betul set. Ini dibiarkan di suhu ruang. Untuk puding kopinya ini udah set ya teman-teman. Kemudian untuk puding coklatnya ini udah set. Langsung aja ini akan saya keluarkan dari dalam cetakan. Nah, seperti ini. Kemudian langsung diletakkan di dalam cup seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Cantik sekali. Lanjut, kemudian kita keluarkan lagi puding mawarnya. Kemudian kita letakkan di dalam cup. Nah, seperti ini. Lanjut, lakukan hal ini sampai selesai. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup untuk puding mawarnya. Ini benar-benar cantik banget dan kelihatannya aja udah seger banget ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci, masukkan sisa bubuk agar-agar tadi ya teman-teman. Ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan 250 ml air dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Sama seperti sebelumnya, ini harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Jadi untuk puding bening yang terakhir ini jangan dituang panas-panas ya teman-teman. Karena kalau misalnya nuangnya panas-panas, itu untuk puding coklat juga puding kopinya bisa meleleh. Jadi ini harus betul-betul ditunggu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Dan ini untuk puding beningnya udah betul-betul hilang ya teman-teman, hawa panasnya. Sekarang ini mau aku tuangkan. Ini dituang di bagian pinggir dari pudingnya ini ya teman-teman. Ini untuk mengikat puding coklatnya, jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian supaya rapi, ini dituang dari bagian pinggir-pinggirnya aja. Nah, seperti ini. Kelihatan ya teman-teman? Semuanya udah aku kasih puding beningnya. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Ini kita biarkan saja di suhu ruang sampai pudingnya benar-benar set dan dingin ya teman-teman. Baru kemudian diberi tutup. Tujuannya supaya pudingnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau misalnya sudah betul-betul dingin dan set, baru diberi tutup dan dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau mau dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Kalau mau untuk dijual, sebaiknya kalau misalnya jualnya di pasar seperti itu biarkan saja di suhu ruang. Ini bisa tahan sampai dengan 1 hari. Kalau misalnya nggak habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau di kulkas ini bisa 3-4 hari ya teman-teman.